saya Nada Septiani Sofia. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu juvenile rheumatoid arthritis dan juga cara penanganannya. Disimak baik-baik ya. Juvenile idiopathic arthritis ini adalah istilah baru dari juvenile rheumatoid arthritis. Nah, mungkin para orang tua asing ya mendengar kata juvenile idiopathic arthritis itu penyakit apa sih sebenarnya? Karena memang di Indonesia sendiri, jenis penyakit ini relatif lebih rendah daripada negara-negara barat. Insidennya bervariasi antara 0,8 sampai 23 tiap 100.000 dan angka prevalensinya berkisar antara 7 sampai 400 tiap 100.000 anak yang lebih muda dari 16 tahun. Jadi, apa itu juvenile idiopathic arthritis? JIA adalah sekelompok penyakit rematik pada anak yang terjadi sebelum usia 16 tahun. Gejala utamanya yaitu nyeri sendi yang menyebabkan gangguan pada organ tubuh. Penyebab pastinya belum diketahui, namun faktor lingkungan dan genetik berperan penting. Nah, sebagai gambarannya, anak yang terkena JIA itu adalah mengalami demam dan juga merasakan nyeri pada di berbagai persendian tubuhnya. Selanjutnya, untuk gejala yang lainnya, yaitu pada sendi, mengalami nyeri sendi, bengkak, kaku, dan kesulitan untuk menggerakkan sendinya. Untuk gejala di luar sendinya berupa demam tinggi, bercak kulit, pembesaran kelenjar, dan juga gangguan mata. Selanjutnya, untuk tipe JIA sendiri itu ada 6. Yang pertama, JIA sistemik 10% berupa nyeri sendi, demam, bercak kulit, pembesaran kelenjar. Yang kedua, JIA oligoartikular berupa nyeri sendi kurang dari 4 sendi, sering terjadi uveitis. Yang ketiga, JIA poliartikular 25% berupa radang pada banyak sendi, mirip dengan rheumatoid arthritis pada orang dewasa. Yang keempat, juvenile psoriatic arthritis, ada psoriasis, ada juga radang sendi. Yang kelima, JIA dengan enthesitis atau juvenile spondyloarthritis. Yang keenam itu ada undifferentiated arthritis, tidak dikelompokkan dalam kriteria di atas. Nah, untuk para orang tua, kapan nih perlu curiga anak terkena JIA? Nah, kita bisa melihat dari gejala berikut. Yang pertama ada nyeri dan hangat pada sendi, yang kedua bengkak serta nyeri tekan pada sendi, yang ketiga adanya demam berulang tanpa sebab, yang keempat terjadi rasa kaku sendi di pagi hari, yang kelima tidak mampu meluruskan atau membelokkan sendi dengan sempurna, yang keenam adanya penurunan kemampuan fisik, yang ketujuh kelemahan dan juga kelelahan, dan kedelapan kelenjar membesar, yang kesembilan nafsu makan mulai turun, yang ke-10 berat badan anak juga akan turun, dan yang terakhir pucat atau anemia. Lalu pengobatan seperti apa yang harus dilakukan jika anak sudah mengalami gejala-gejala seperti tadi? Jadi yang pertama bisa dilakukan pencitraan berupa radiografi. Untuk sendi yang bergejala pada JIA awal tidak ada perubahan yang terdeteksi pada sinar X. Namun tanda-tanda tidak langsung mungkin ada peningkatan kepadatan jaringan lunak. Yang kedua dengan melakukan USG. Yang ketiga dengan melakukan MRI. Untuk pengobatan yang kedua bisa menggunakan obat antiinflamasi yang berupa naproxen, ibuprofen, indomethacin, dan juga natrium diklofenak. Dan selain itu bisa menggunakan obat antiinflamasi yang mengandung steroid yang diberikan dalam dosis serendah mungkin yang dapat ditoleransi dan juga diberikan dalam bentuk injeksi lokal pada sendi ataupun diminum. Kortikosteroid misalnya metilprednisolon, prednisolon, dan lain-lain. Selain menggunakan dua pengobatan tadi, bisa juga dilakukan dengan tindakan fisioterapi yang meliputi yang pertama terapi latihan. Latihan penguatan dan peregangan harus disesuaikan menurut aktivitas sehari-hari yang tidak mampu dilakukan pasien, serta diawasi dengan ketat oleh terapis. Aktivitas dengan sedikit weight bearing seperti berenang dan bersepeda dianjurkan dilakukan dengan pengawasan. Yang kedua, istirahat dan pengaturan posisi.
Mengistirahatkan sendi diperlukan selama kekambuhan akut untuk mencegah peningkatan proses penyakit. Aktivitas yang memengaruhi atau menekan sendi secara luas harus dikurangi selama kekambuhan akut. Mengistirahatkan sendi juga bermanfaat selama fase pemeliharaan untuk melindungi sendi. Yang ketiga, latihan lingkup gerak sendi. Latihan LGS aktif sangat penting dalam manajemen CIA. Pasien harus menggerakkan seluruh persendian melalui semua LGS yang tersedia. Kombinasi dari pola gerakan harus dilakukan untuk efisiensi. Yang keempat, latihan penguatan. Latihan penguatan yang disesuaikan dapat digabungkan ke dalam aktivitas bermain dan rekreasional. Contohnya, melempar bola dapat memperkuat siku dan bahu, mengendarai sepeda membantu ekstensi lutut dan pinggul, dan berenang membantu menurunkan weight bearing pada sendi yang nyeri. Penambahan kondisi aerobik umum juga penting, seperti berenang, menari, karate non-kontak, dan tai chi. Latihan penguatan isometrik baik dilakukan selama kekambuhan akut, namun latihan berat ditunda sampai proses akut selesai. Yang kelima, dengan modalitas panas dingin. Pemberian terapi panas adalah modalitas yang baik pada fase pemeliharaan untuk mengurangi kekakuan, meningkatkan elastisitas jaringan fibrosa pada kapsul sendi dan tendon, dan mengurangi nyeri dan spasme otot. Terapi dingin digunakan untuk tujuan mengurangi nyeri, bengkak, dan vasokonstriksi pada sendi yang inflamasi selama periode akut. Efek samping potensial adalah cold urtikaria, cryoglobulinemia, Raynaud phenomenon, dan frostbite karena overuse. Yang keenam, dengan alat bantu jalan. Dengan menggunakan posterior walker untuk postur tegak dengan penurunan fleksi dan program berdiri, mungkin bermanfaat untuk latihan fungsional mobilitas. Apabila penggunaan kursi roda tidak dapat dihindari, hanya sedikit anak yang membutuhkan kursi roda. Bila dibutuhkan kursi roda ringan, lebih disarankan. Jadi, untuk para orang tua perlu diingatkan kembali bahwa ternyata rematik ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja, sehingga jangan mengabaikan keluhan nyeri sendi apabila terjadi pada anak-anak Anda. Ingat, diagnosis dini itu sangatlah penting.